Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar biologi SMA kelas 11 di semester 2, yaitu tentang sistem imunitas. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah siswa menyimak video pembelajaran, itu siswa mampu memahami fungsi sistem imunitas dan mampu membedakan sistem imunitas non-spesifik eksternal, non-spesifik internal maupun yang spesifik seperti limfosit B dan limfosit T. Sistem imun itu apa sih? Nah, sistem imun itu atau kekebalan tubuh itu merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya, dari kuman, dari virus, dan dari berbagai parasit tubuh lainnya. Selain menyerang bakteri dari luar tubuh, sistem imun juga akan mendeteksi dan menyerang jika ada perubahan dalam tubuh kita sendiri. Misalnya jika dalam tubuh kita ternyata ada sel tumor atau kanker. Apa sih fungsi sistem imun? Nah, fungsi sistem imun itu untuk melawan parasit penyebab penyakit ya, atau patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan zat berbahaya. Kemudian mengeluarkan parasit dari dalam tubuh, mengenali dan menetralkan zat berbahaya yang berada di luar tubuh. Kemudian sistem imun juga itu melawan atau mengatasi perubahan dari dalam tubuh yang berbahaya seperti sel tumor atau kanker tadi. Nah, ada dua sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Kalau yang non-spesifik itu adalah pertahanan tubuh yang kerjanya langsung menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau pertahanan tubuh spesifik itu sebenarnya adalah pertahanan ketiga dari tubuh yang bekerja kalau antigen itu ternyata berhasil melewati pertahanan 1 dan pertahanan 2 yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pertahanan 1 dan 2 tadi itu masuk pertahanan tubuh non-spesifik. Apa aja sih sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu? Pertahanan tubuh non-spesifik itu ada dua sih. Yang pertama, pertahanan non-spesifik eksternal, artinya dari luar, dan yang kedua yang internal atau dari dalam. Nah, eksternal itu apa aja? Itu dia yang pasti dia pertahanan tubuh yang paling luar, yang pertama kali ngadepin kuman, bakteri. Nah, ini yang pertamanya. Apa tuh? Yaitu kulit, membran mukosa atau selaput lendir. Selaput lendir dan membran mukosa itu seperti yang ada di mata, kemudian di hidung ya, kalau di mata tuh di kelenjar air mata. Kemudian pertahanan non spesifik internal apa aja? Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan jenis pertahanan tubuh yang kedua. Jadi kalau pertahanan ini jika ternyata lolos tuh antigennya dari pertahanan 1 ternyata masuk lebih ke dalam tubuh kita, maka dia akan menghadapi 3 macam ini. Yang pertama, sel darah putih, sel pembunuh alami, kemudian akan menghadapi peradangan. Nah, sel darah putih yang pertama dihadapi itu ada banyak nih sel darah putih, ada eosinofil, basofil, neutrofil, monosit, makrofag, dan sel dendrit. Eosinofil itu untuk berperan dalam melawan parasit yang gede-gede, yang besar-besar, misalnya membunuh cacing ya, jadi cacing Helminthus misalnya yang ada di usus ya. Kemudian basofil itu atau ada juga sih kawannya basofil itu sel mastosit. Nah, berdua ini itu berperan dalam respon alergi dan inflamasi. Misalnya ada orang yang alergi udang. Nah, maka begitu makan udang badannya akan merah semua, gatal-gatal semua. Nah, itu adalah respon dari basofil dan sel mastosit. Kemudian berikutnya ada neutrofil. Neutrofil itu berperan dalam memakan. Memakan itu artinya fagositosis ya. Fagositosis. Apa yang dimakan? Bakteri dan jamur. Kumi itu jamur. Yang kecil ya di awal infeksi. Misalnya kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh, maka neutrofil akan benar-benar memakan itu bakteri, bukan cuma ngancurin aja tapi langsung dimakan. Nah, berikutnya ada monosit, makrofag, dan sel dendrit. Ketiganya ini berperan dalam memakan patogen kecil seperti bakteri dan juga berperan sebagai perantara dari sistem imun bawaan atau sistem imun adaptif.
Nah, ini adalah gambar dari sel darah putih. Hampir sama sih, ya bedanya tipis-tipis lah ya. Ada eosinofil, basofil, neutropil, monosit, ada sel dendrit dan makrofag. Ini pasukannya. Nah, apa itu sel pembunuh alami atau natural killer cell? Itu adalah sel yang bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Jadi kalau sudah selnya itu terinfeksi, maka dibunuh nih sama sel natural killer cell. Jadi bukan cuma bakterinya aja, tapi sel-selnya dibunuh. Kenapa namanya sel pembunuh alami? Karena dia itu bisa langsung bereaksi membunuh sel yang terinfeksi tanpa harus melakukan aktivasi. Jadi langsung aja, nggak perlu aktivasi, langsung aja tuh. Jadi kalau selnya sudah terinfeksi, dibunuh sama dia. Kemudian ada respon yang berikutnya, yaitu peradangan. Jadi peradangan itu sebenarnya tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Peradangan itu dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul, gatal-gatal. Jadi kalau kita demam itu sebenarnya adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh kita. Kayak habis divaksin, kalau habis divaksin kan sering tuh dikasih paracetamol biar panasnya turun, karena nanti ada reaksi dari itu dalam bentuk peradangan, yaitu demam ya. Berikutnya, gimana kalau misalnya pertahanan 1, kedua itu ternyata lolos nih antigennya, berhasil ngelewatin itu, berarti kita langsung sakit dong? Enggak, kita masih ada satu lagi sistem pertahanan terakhir, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Apa itu sistem pertahanan tubuh spesifik? Yaitu kalau misalnya antigen sudah berhasil masuk, maka antigen itu akan dihadapi oleh limfosit T dan limfosit B. Limfosit B itu dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang ya. Makanya namanya limfosit B. B itu dari kata bone ya. Dan ketika sudah matang atau siap digunakan, akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B itu memiliki reseptor yang bisa ditempeli oleh antigen. Jadi begitu antigennya nempel dulu di reseptor limfosit B, maka akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Nanti sel plasma ini akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini yang dihasilkan itu akan khusus untuk antigen itu aja yang merangsang produksi mereka. Jadi satu jenis antibodi itu hanya bisa untuk melawan satu jenis antigen saja. Ada juga limfosit T. Limfosit T itu sama sih dibentuknya di sumsum tulang belakang, namun matangnya itu di kelenjar timus. Nah, makanya namanya limfosit T. T itu dari kata timus. Kelenjar timus itu merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Kalau udah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ada 3 jenis nih limfosit T. Apa aja ya? Yang pertama ada limfosit T toksik. Itu fungsinya menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Kedua ada limfosit T pembantu atau helper. Sesuai namanya, yaitu membantu limfosit mengenali antigen. Terus yang ketiga ada limfosit T memori. Fungsinya mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Makanya kadang kalau kita sudah pernah kena cacar, nggak kena cacar lagi tuh. Kenapa? Karena kekebalan tubuh kita itu bekerja dengan baik untuk mengingat antigen yang sudah pernah menyerang tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Bersambung untuk di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.